Puji Tuhan, malam hari ini sejenak kita merenung tentang satu ayat yang sangat terkenal. Maksudnya terkenal karena ada seorang guru berkata ayat ini adalah paling disukai nomor 2 di seluruh kekristenan di dunia ini. Yang pertama adalah Mazmur 23 dan yang kedua ayat ini yaitu Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya punya kerinduan agar ayat ini bukan hanya dikenal, bukan hanya dihafal, tapi harus hidup dan berdampak dalam hidup kita. Di dalam ayat ini dikatakan ada satu kehidupan yang kekal. Intinya ada satu dimensi lain yang kita semua yakini Tuhan sediakan buat kita. Agar menjadi nyata, maka kita harus tarik ke dunia nyata hari-hari ini. Yaitu yang pertama, ada dimensi peringatan. Apa yang harus kita ingat? Dikatakan ada kasih Tuhan yang besar. Artinya, kalau kita sedang alami tekanan, kalau kita sedang alami kesulitan, kalau kita sedang alami kondisi-kondisi yang berat dalam hidup ini, ingat ada kasih Tuhan yang besar yang mampu menolong dan memulihkan. Tapi ingat juga kalau kita sedang diberkati, sedang jaya-jayanya, sedang maju-majunya, kita juga harus ingat bahwa semua itu hanya karena kita alami kasih Tuhan yang besar, bukan semata-mata kemampuan kita. Kalau ini menjadi peringatan dalam hidup kita, maka apapun yang terjadi, kita sadar kita disertai oleh kasih Tuhan yang besar. Yang kedua, dimensi berikut dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Maksudnya adalah ini adalah hal yang sangat penting, yaitu dimensi kedua, dimensi perubahan. Kalau tadi kasih dimensi peringatan, ini dimensi perubahan. Supaya kita tidak binasa, kita harus berubah. Tentu kita tidak sempurna. Saya perlu menyadari apa yang harus saya mohon Roh Kudus ubahkan hidup saya ke arah lebih baik. Kita harus berubah ke arah lebih baik, ke arah lebih maju, ke arah lebih rohani. Kemudian yang ketiga tadi dimensi masa depan, yaitu hidup yang kekal yang menjadi tujuan utama. Kalau kita hidup di dalam kasih yang besar, kemudian itu menjadi dimensi peringatan dan kita hidup dalam dimensi kedua perubahan, itu berarti kita sedang membangun masa depan yang bukan hanya terbatas di dunia ini, tetapi seperti ayat tadi katakan, kekal bersama dengan Tuhan. Kita akan alami betapa ajaibnya Tuhan menolong kita, memberkati hidup kita. Karena apa? Selalu kita ingat ada kasih yang besar menyertai kita. Oleh kasih itu kita masuk dalam dimensi kedua, dimensi perubahan. Dan ketika kita terus ada kasih dan berubah, kita sedang membangun kekekalan. Negara-negara superpower hanya bisa membangun teknologi menuju ke bulan, tapi kasih itu mampu menembus ke sorga yang kekal. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, biar hidup kami Engkau tolong, supaya selalu kami ingat ada kasih Tuhan yang besar. Kemudian biar kami terus menyadari kami perlu berubah dalam hidup kami ke arah lebih baik agar Tuhan berkenan. Sehingga di dalamnya kami sedang membangun
hidup kekal bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya situasi kondisi dunia ini tidak baik-baik saja. Tetapi ketika ada kasih yang besar menyertai kami, ada kerinduan kami berubah untuk lebih baik, lebih maju, lebih rohani, maka kami yakin kehidupan yang kekal bersama Tuhan akan menanti kehidupan kami. Kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.